Sekarang giliran Pak Yusuf Kalla yang mencak-mencak ke Prabowo atas dalihnya tentang rahasia negara soal pertahanan. Ini dia, info terkini Widya. Apa kita tidak tahu? Dia beli pesawat duluan tahu di Amerika di Eropa. Kita beli tank, kita tahu. Dan tiap kali ada di Oktober ada pameran, kan terbuka semuanya. Ini kan menandakan bahwa argumentasi rahasia negara itu memang ada, tapi tidak kemudian data apapun jadi rahasia. Apakah tentang rencana pembelian persenjataan, soal anggaran, mengenai kendaraan perang, itu tidak dijabarkan. Ayolah Pak, jangan berdalih rahasia negara. Lalu ketidakmampuan menjelaskan ditutupi alasan itu. Respon mantan wakil presiden sekaligus juga menampik pembelaan Pak Jokowi yang kemarin bilang tidak semua urusan pertahanan bisa dibuka kayak toko kelontong. Meski banyak masyarakat nggak baca undang-undang rahasia negara atau tentang sistem pertahanan maupun persenjataan tempur, bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan hal itu. Bila memang semua urusan pertahanan negara itu rahasia, KPU tidak akan mencantumkan tema pertahanan dalam debat Pilpres. Kan simpelnya begitu, bener kan? Sisi positif yang kita ambil di Pilpres sekarang, rakyat banyak melihat, mendengar, dan menilai dengan jernih. Sebenarnya siapa saja kandidat yang bisa bertarung dengan elegan. Banyak debat Pilpres tidak berhenti begitu debat ditutup. Justru pasca debat Capres, perbincangan lebih sengit lagi. Wah, ternyata ya, waktu 120 menit debat kemarin masih kurang lama ya. Mungkin KPU perlu menambah durasi debat mungkin. Ya, hitung-hitung untuk menuntaskan perdebatan sengit daripada debat di luar yang tidak terkontrol. Wong Prabowo aja di depan pendukungnya suka ngejek-ngejek. Di ruang debat nggak membantah, malah diem atau bantahannya ngelak sana sini. Di depan pendukungnya lah kok malah baper, mencaci, menghina-hina. Kok capres model begituan yo masih dibela-belain? Apa yang ngedukung itu nggak nimbang dengar jernih ya? Kita itu semua pasti sepakat manusia itu tempatnya salah dan tidak ada manusia sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah. Tapi mestinya kita jeli, mau memilih pemimpin itu tentu sesuai dengan karakter pemimpin. Beda lagi kalau kita nyari debt collector, pengawas swalayan, atau penjaga toko emas. Memang butuh orang-orang yang garang, yang sangar, suka membentak, bila perlu yang tidak takut nyekik sama menampar sekalian. Supaya orang yang berniat jahat jadi mikir. Prabowo kelihatannya menyesal gak menjabarkan data waktu debat. Ia sendiri masih membahas apa yang terjadi dalam debat di berbagai kesempatan, baik pertemuan dengan relawannya, rapat koalisi, maupun ketika bicara dengan Gerindra. Akibatnya, omongannya jadi melebar kemana-mana. Ini sekaligus menunjukkan ada orang bisa terlihat di mana bicara apa. Di tempat lain yang dikemukakan juga bahasa yang beda. Kan aneh. Padahal mestinya seorang pemimpin itu harus satu kata dan satu perbuatan. Pemimpin kok cara bicaranya semaunya sendiri. Ada kata goblok juga ndasmu. Aduh, gimana bisa? Orang tanpa beban bicara kotor nggak dipersoalkan sama pendukungnya. Misalnya nih, waktu rapat kabinet atau jadi keynote speech sebuah seminar besar, tapi datang dengan penuh ganjalan. Bila kata makin ketrucut atau kelewat terucap, gimana perasaan kita sebagai rakyatnya? Ngeri banget kan? Satu hal yang membuat saya dan mungkin jutaan rakyat, terutama yang menyaksikan debat Capres, bertanya-tanya, pertahanan keamanan terutama alutsista yang kemarin diangkat dalam debat.
Beberapa kali saat Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mempertanyakan tentang anggaran pembelian alutsista dengan menyodorkan data, dibantah oleh Prabowo. Katanya data yang disampaikan salah. Tetapi kan Prabowo sendiri tidak mau membeberkan data yang diklaimnya salah tersebut. Kan konyol banget tau bilang begitu. Entah dia lupa data atau tidak menguasai data. Atau nggak tahu ada data begitu. Yang jelas Prabowo mengaku tidak membeberkan karena bersifat rahasia. Bila memang betul rahasia, sebagai seorang menteri bisa dong memberi gambaran besarannya, lalu mengelompokkan alutsista itu bagaimana? Termasuk juga kondisinya yang ada sekarang. Nggak kebayang. Di debat kemarin para prajurit TNI, orang tua prajurit atau keluarganya, jajaran pimpinan 3 matra menyimak sang Menhan berdebat, gimana ya perasaan mereka? Pimpinan mereka rupanya tidak menguasai peta pertahanan di mana prajurit merupakan salah satu bagian di dalamnya. Gimana bila ada yang merasa, nih orang mestinya bantuin kami, menunjukkan betapa kami ini siap jadi penjaga NKRI dengan peralatan apa adanya. Lah kok malah nyinggung zaman Bung Karno, alat tempurnya itu bekas. Sebagai orang awam kan pasti tentu menjadi kepo ya, dan ingin sekali tahu sesungguhnya data rahasia negara itu yang seperti apa. Jika dikaitkan dengan alutsista, sementara kata Pak JK, tiap tanggal 5 Oktober pas HUT-nya TNI ada defile kendaraan tempur kita, termasuk pesawat tempur ikut melintas. Atau misalnya TNI mau membelikan kendaraan tempur, kan lelang pengadaannya juga dibuka. Dengan penjelasan Pak JK itu, membuktikan memahami rahasia negara itu tentu ada aturannya. Masa sih Pak Prabowo belum sempat membaca aturan kerahasiaan negara itu yang kayak apa? Nah, yang kayak gini nih justru malah jadi penting. Seharusnya dia bisa menjelaskan atas pertanyaan yang diajukan. Setelah menjelaskan, sampaikan pula apa-apa saja yang tidak bisa dikatakan. Soalnya kan ada klausal mengenai rahasia negara. Justru debat kemarin, kesempatannya Pak Prabowo menceramai, mengkuliahi 2 kandidat lain, bisa membeberkan data-data. Di sisi lain, rakyat kan membayar pajaknya pada negara. Tentu berhak dong tahu apa rahasia itu, duitnya dipakai apa, buat belanja apa dalam kemiliteran itu, dalam pertahanan negara. Anggaran Kementerian Pertahanan sendiri termasuk anggaran yang lumayan besar. Sehingga kekuatan militer kita mestinya makin baik. Bila orang yang seharusnya paling bisa menjelaskan hal ini malah bersilat lidah ke sana kemari, lantas pada siapa kita mesti bertanya? Kepada presiden? Tak mungkin. Mau bagaimanapun, rakyat Indonesia tahu pangkat terakhirnya itu bintang 3, Letnan Jenderal. Meski nasibnya juga kita tahu diberhentikan tidak terhormat. Bila topik yang sudah jadi makanan sehari-hari saja keteteran, bagaimana dengan topik yang bukan bidangnya? Memang seorang presiden tidak perlu menguasai semua masalah. Setidaknya yang diperlukan yakni kemampuan manajemen yang baik. Bekal itu jadi modal yang berharga untuk memimpin negara ini. Jika seorang Jokowi saja tadinya hanya pengusaha mebel, mampu memimpin negara ini dengan baik, orang yang kita butuhkan menjadi penggantinya, ya yang punya kemampuan minimal setara lah dengan Pak Jokowi. Bila perlu di atas kemampuannya Pak Jokowi. Setidaknya dalam 2 kali debat capres yang sudah berlalu, kita bisa menilai dengan jernih siapa yang lebih pantas menjadi presiden Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya